Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian ada dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan 4M, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang ada pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, serta KD 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Dan muatan pembelajaran kedua yaitu IPA. KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Juga KD 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Muatan pembelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Lalu, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dan apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi pada kolom berikut ini. Jika sudah selesai, marilah kita cocokkan bersama. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar di atas menunjukkan orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Untuk pertanyaan kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Jawabannya adalah pernah, ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami. Rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Jawabannya adalah seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik, mengambil keputusan, serta mampu memecahkan masalah. Untuk pertanyaan yang keempat, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jawabannya adalah mampu mengorganisasikan anggota, kemampuan manajerial atau pengaturan, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, mampu mempersatukan anggota. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ya, semua orang ingin menjadi pemimpin. Saya ingin menjadi pemimpin. Alasannya saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat. Apa-apa yang menurut saya kurang baik dengan saya sebagai penggerak atau pelopor utama. Langkah-langkah awal yang saya ambil dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Baik, sekarang mari kita baca bersama bacaan berikut ini.
Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan masyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama, misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif.
Baik, kamu telah selesai membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Setelah kalian memahami isinya, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Baik, jika sudah selesai, mari kita membaca peta pikiran yang telah kita buat. Perhatikan, kotak yang pertama dengan pertanyaan siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Jawabannya adalah Ibu Erika. Pada kotak yang kedua, siapa pendengar pidato? Jawabannya, warga kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan dari Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli akan kebersihan dan kesehatan dari warganya. Nah, sekarang diskusikanlah bersama orang tuamu siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Pertanyaan yang kedua, kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam peta pikiran seperti berikut ini. Perhatikan contoh berikut dengan baik agar kalian bisa mudah mengisinya. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba kalian tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Tulis jawabanmu pada kotak berikut ini. Baik, jika sudah, mari kita cocokkan bersama. Tempat pidato di lapangan saat acara kebersamaan setelah senam. Suasana saat disampaikannya pidato damai karena warga kampung Sehat Melati akrab. Mereka juga membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Marilah kita mencoba membuat konsep pidato berdasarkan pidatoi pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Lengkapi bagan berikut ini. Jika sudah, marilah kita cocokkan bersama jawabanmu. Konsep pidato. Tema mendirikan pos pelayanan terpadu. Pembicara Ibu Erika. Pendengar warga kampung Sehat Melati. Tempat lapangan kampung Sehat Melati. Urutan isi pidato. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, memotivasi warga kampung Sehat Melati. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kesehatan. Yang keempat, mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima adalah penutup. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat. Ia perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. 2. Muatan pembelajaran IPA KD 3.2 dan 4.2. Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik
laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut ini. Jika sudah, mari kita cocokkan. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Perubahan pertama adalah testis membesar, lalu rambut tumbuh di daerah pubis dan ketiak. Massa otot bertambah dan jaringan payudara juga berkembang. Sebelum pubertas, testis kecil, tidak ada rambut di daerah pubis dan ketiak, massa otot kecil dan jaringan payudara belum berkembang. Yang kedua, saat pubertas, testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan lebih tebal, yang menjadikan pita suara memanjang dan menebal, sehingga suara menjadi lebih dalam. Saat belum pubertas, suara masih nyaring dan seperti suara anak-anak. Saat pubertas, rambut wajah tumbuh yang disertai dengan jerawat. Sebelum pubertas, kulit wajah masih mulus. Saat pubertas terjadi ejakulasi dan menghasilkan sperma. Sebelum pubertas tidak bisa. Saat pubertas, dada menjadi melebar. Sebelum pubertas, dada masih sempit. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba, buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan dengan bantuan orang tuamu ya. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk sebagai berikut. Baik, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Sebelum pembelajaran berakhir, coba kalian tuliskan pada buku tugas kalian tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lalu kalian jawab dengan menuliskannya di buku tugas kalian. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.